Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan, membaca, merenungkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk hari yang baru Engkau berikan buat kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang melimpah buat kehidupan kami, hingga kami boleh terus menikmati Tuhan Yesus, hari yang Kau beri Tuhan, hari yang begitu indah, hari yang baik Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu, biar di sepanjang hari ini Tuhan kami boleh terus menikmati anugerah-Mu, kami boleh menikmati damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan Yesus, dari setiap perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, kekhawatiran kami Tuhan, ampuni kehidupan kami, biar hidup kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Fokus hidup kami hanya pada karya salib-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersyukur untuk kesempatan lagi yang Kau beri buat kami, untuk kami boleh meresponi undangan ibadah-Mu dalam Zoom online ini, untuk kami boleh mendengar lagi kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh kami hidupi dalam kehidupan kami, hingga kami boleh berdampak untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon pimpinan-Mu, Tuhan Yesus, dalam pembelajaran kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau berikan kami hikmat Tuhan dalam kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau pimpin hamba-Mu, Engkau sudah berikan hikmat urapan daripada-Mu, biar apa yang hamba-Mu sudah pelajari itu semua daripada-Mu, hingga boleh diperkatakan buat kami yang mendengar saat ini, baik teman-teman kami yang akan mendengar rekaman kami. Kami memohon pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Kami mulai pembelajaran pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam bagi kita semua. Sungguh kita rindu damai sejahtera Allah menjadi bagian kita semua. Kasih Allah, kesabaran Allah, peringatan ilahi terus menjadi bagian kita. Kita lanjutkan pembelajaran eskatologi bagian ke-11. Penghakiman terakhir, melanjutkan bahasan minggu lalu. Kita melihat pertama di pagi hari ini, kebutuhan akan penghakiman terakhir. Mengapa pengadilan akhir perlu Allah laksanakan? Kenapa nggak langsung saja orang-orang percaya dipersilakan masuk ke surga dan orang-orang tidak percaya dikirim ke neraka untuk selamanya? Mengapa perlu
Allah melaksanakan pengadilan akhir. Louis Berkhoff menjelaskan bahwa penghakiman akhir itu nggak dimaksudkan untuk memberitahu, memberi informasi kepada Allah tentang hati manusia, tentang kebiasaan hidup manusia, tentang pola pikir yang manusia miliki. Karena sesungguhnya Allah Maha Tahu, sudah mengerti secara tepat, secara detail semua itu. Jadi, pengadilan terakhir bukan tentang memberi informasi kepada Allah. Pengadilan terakhir perlu diadakan untuk mendemonstrasikan, untuk menampilkan pada segala makhluk yang memiliki akal budi, memiliki rasionalitas. Apa yang ditampilkan? Deklarasi, proklamasi, pernyataan kemuliaan Allah dalam tindakan formal dan forensik yang memegahkan kekudusan dan kebenaran Allah di satu sisi, dan anugerah serta kemurahan Allah di sisi yang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi di satu sisi, saat di pengadilan terakhir, kita akan sama-sama melihat, oh betapa Allah itu adil, betapa Allah itu benar. Itu satu sisi. Di sisi lain kita akan juga berkata, betapa Allah itu limpah dengan rahmat, limpah dengan anugerah. Sehingga muncul kebanggaan, puji Tuhan, kemegahan. Haleluya, puji Tuhan. Tambahan saat kita search Google forensik, tambahan dari AI tentang istilah forensik dalam pengadilan. Tujuan utama forensik adalah untuk memberikan bukti ilmiah yang kuat dan tidak memihak dalam proses peradilan untuk membantu mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Intinya, setelah koma, inilah yang akan terjadi di penghakiman terakhir. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Saat keadilan Allah ditampilkan secara sempurna di dalam pengadilan tersebut, maka setiap mulut itu terbungkam. Setiap mulut yang ingin mempertanyakan keadilan Allah, yang ingin komplain terhadap keadilan Allah, mulutnya terbungkam. Setiap mulut terbungkam. Demikian sehingga apapun vonis yang diterima oleh setiap orang, nggak ada yang komplain. Yang ada hanya pertama tentu terima kasih luar biasa bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah penyesalan luar biasa. Penyesalan diri yang paling dalam dari setiap orang yang tidak percaya. Nggak ada lagi komplain terhadap Allah
berkata Allah kurang adil, Allah kurang baik. Di pengadilan terakhir semua mulut dibungkam. Itulah kebutuhan akan penghakiman terakhir. Kita masuk selanjutnya, aplikasi moral penghakiman akhir. Kita lihat beberapa buku ini berikan, buku teologi sistematiknya Wayne Grudem memberikan 4 aplikasi moral. Pertama, doktrin penghakiman akhir itu memuaskan kebutuhan dan kepekaan batin kita. Saat melihat berbagai ketidakadilan di dunia ini, di atas bumi ini, di saat bumi ini semakin dipenuhi oleh ketidakadilan, rasa butuh kita akan adil tersebut bisa diredam, bisa dipuaskan sedemikian rupa oleh doktrin tersebut, oleh doktrin pengadilan akhir. Kita yakin Allah mencatat secara akurat dan permanen setiap perbuatan seluruh umat manusia di sepanjang sejarah kemanusiaan. Nggak ada yang terluput, semua secara detail tercatat dengan akurat, dengan tinta yang permanen, yang secara simbolik diwakili oleh buku-buku yang nanti dibuka saat pelaksanaan penghakiman akhir. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sejahat apapun orang menindas keadilan dan kita lihat dengan mata kepala sendiri atau kita saksikan di berbagai media yang ada, mereka akan menanggung perbuatan mereka. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Bagi kita yang percaya, kita pun memiliki sebuah kitab di mana setiap perbuatan pelayanan kita pada Allah itu dicatat. Puji Tuhan, sehingga kita percaya didasari motivasi yang benar, setiap pelayanan kita sekecil apapun secara akurat dan permanen tercatat. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang pertama, doktrin penghakiman terakhir itu memuaskan rasa butuh kita akan keadilan. Puji Tuhan. Kedua, doktrin ini juga memungkinkan kita untuk mengampuni sesama tanpa pamrih. Karena kita disadarkan bahwa bukan bagian kita untuk membalaskan apa yang sesama lakukan pada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pertama, memuaskan kebutuhan akan keadilan. Kedua, memungkinkan kita mengampuni sesama. Ketiga, doktrin ini menyediakan insentif
dorongan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran di tengah dunia yang semakin kuat menggoda kita untuk mengabaikan nilai-nilai yang bersifat kekal. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Puji Tuhan, di tengah dunia yang semakin hebat mempertontonkan kemewahan dunia, kenikmatan daging, kebanggaan manusiawi, kita bisa memperoleh dorongan kuat lewat doktrin ini. Puji Tuhan, kita nggak tergoda dengan apa yang ditampilkan oleh para selebritis di medsos, karena kita tahu apa yang ditampilkan mereka bersifat semu dan sementara. Kita ngerti banget oleh doktrin ini bahwa yang akan bersifat kekal itu akan kita terima di pengadilan terakhir. Sesuatu yang bersifat sejati bukan semu, sesuatu yang bersifat kekal bukan sementara. Puji Tuhan. Terakhir, maaf, masih berkaitan dengan nomor 3, juga di tengah masyarakat, di mana doktrin pengadilan akhir ini dibagikan, terjadi sebuah pengendalian moralitas. Rasa takut akan hukuman Allah itu menghambat laju tingkat kejahatan di antara orang-orang tidak percaya. Jadi saat kekristenan bisa memberi pengaruh di sebuah desa, sebuah kota, maka doktrin ini akan menyediakan, doktrin ini akan membagikan sharing sebuah pengendalian moral. Sebuah pengendalian moral. Akan timbul sikap hati takut akan hukuman Allah di antara orang-orang yang bahkan belum percaya kepada Kristus, belum percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Akan timbul rasa takut akan penghukuman Allah. Itu saat kekristenan di sebuah masyarakat, di sebuah komunitas mengalami dampak yang, atau memberikan dampak yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ada sebuah kontrol, pengendalian, restraint terhadap laju ketidaksenonohan. Tentu kita bisa lihat apa yang sebaliknya terjadi saat kekristenan di sebuah masyarakat, di sebuah komunitas, pengaruhnya memble, begitu sedikit pengaruhnya kekristenan di sebuah masyarakat tersebut, maka gak heran ketidaksenonohan akan melaju demikian
cepat. Yesus tolong kita semua memberi pengaruh yang lebih lagi luar biasa terhadap rumah tangga, keluarga kita, keluarga besar kita, bahkan masyarakat di sekeliling kita. Biar timbul di hati orang-orang di sekeliling kita meskipun mereka belum mengenal Yesus. Biar timbul di hati mereka takut akan hukuman Allah. Saya mau lengkapi dengan sebuah kutipan. Jika saya berhenti berbuat dosa hanya karena takut akan hukuman Allah, sesungguhnya saya itu belum bertobat. Saya hanya nyesel. Kenapa Allah itu adil dalam keberadaannya, dalam keputusannya memberi hukuman. Kita lanjut. Keempat, doktrin pengadilan akhir itu juga menyediakan motif yang kuat, dorongan yang kuat dalam melakukan penginjilan. Keputusan yang diambil oleh seseorang di hidup yang kita hidupi sekarang ini menentukan takdir orang tersebut dalam kekekalan. Menggerakkan hati dan mulut kita untuk menginjili sesama, terlebih orang-orang terdekat kita. Kita seperti sedang memohon mereka agar mereka menghindarkan diri dari kematian yang sedang menanti mereka dalam kekekalan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Kita bisa aplikasikan ayat ini kepada orang-orang terkasih, orang-orang di sekeliling kita yang belum diselamatkan, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka sedang berjalan menuju kepada kematian kekal. Mengapakah kamu akan mati, hai saudaraku, hai keluargaku, hai keluarga besarku? Itu kiranya terus tumbuh di hati kita dan keluar di mulut kita. Allah Roh Kudus mampukan kita. Allah Roh Kudus tolong kita, mampukan kita, sanggupkan kita untuk sungguh dan sungguh timbul di hati ini lebih lagi keterbebanan, lebih lagi kuat dorongan di hati ini untuk merebut mereka dari kematian kekal dan membawa mereka kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan. Kita tutup pembahasan kita dengan penghukuman neraka. Minggu depan kita masuk kepada surga atau langit dan bumi yang baru. Neraka. Setidaknya ada dua hal utama yang mendefinisikan neraka. Ada dua hal yang mendefinisikan neraka. Pertama, penderitaan atau penyiksaan atau aniaya kekal. Kedua, keterpisahan kekal dari Allah. Kita lihat yang pertama, penyiksaan kekal. Neraka adalah tempat di mana orang-orang fasik mengalami secara sadar penyiksaan kekal. Jadi saat di neraka tidak diberi obat bius sehingga Baal, tidak diberi heroin sehingga tidak sadar saat terima hukuman. Alkitab memberi gambaran tentang penderitaan yang dirasakan dengan sadar secara penuh oleh orang-orang yang masuk di sana, yang divonis untuk
menghabiskan kekekalan di tempat tersebut. Penderitaan yang mereka alami itu sangat nyata. Kitab menegaskan kenyataan ini di banyak bagian. Kita lihat 3 bagian ayat. Pertama, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu di dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap, kertak gigi. Itu gambaran dari orang-orang yang benar-benar, tanda kutip, menikmati aniaya. Nggak berada di bawah pengaruh obat bius, heroin, dan segala jenis narkoba. Benar-benar sepenuhnya sadar menderita. Nah, itu digambarkan sebagai ratap dan retak gigi. Orang kayak itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuan Abraham. Lalu si orang kaya berseru. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Serulah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 3. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Orang-orang yang menjadi milik si iblis, orang-orang yang menjadi milik si penyesat, itu akan menerima siksa abadi yang digambarkan di sini dengan api dan belerang untuk selama-lamanya. Jadi poin pertama, hal yang mendefinisikan neraka adalah penyiksaan secara sadar dialami oleh orang-orang fasik. Haleluya, haleluya. Sebagian teolog menolak konsep ini. Kaum seperti Gereja Masehi Advent Hari ke-7 dan saksi-saksi, tulis di sini bukan salah tulis ya. Dia ini sendiri ya, menyesuaikan sendiri. Saksi-saksi Yehova, saksi-saksi Yehuwa, mengajarkan konsep yang disebut, saya susah menyebutnya ya, anihilasionisme. Kita sebut saja dengan konsep pembinasaan. Meski terdapat sedikit perbedaan di antara mereka. Advent hari ke-7 mengajarkan bahwa neraka itu ada. Tapi begitu seseorang masuk ke neraka, ia langsung musnah. Atau ada variasinya, orang yang masuk neraka akan menderita untuk sementara sesuai dengan beratnya kejahatan mereka. Dan sesudah secara adil mereka terima hukuman, sesudah itu mereka binasa. Keberadaan mereka berhenti. Eksistensi mereka stop. Mereka nggak ada lagi. Sedangkan saksi-saksi Yehova mengajarkan neraka itu nggak ada. Orang-orang berdosa sekadar dimusnahkan, sekadar dibinasakan. Inilah
doktrin pembinasaan atau pemusnahan. Konsep pemusnahan. Beberapa argumen yang mereka ajukan, pertama, hukuman pembinasaan terhadap orang-orang berdosa menunjuk pada kondisi di mana keberadaan mereka berhenti alias stop. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Next dan seterusnya. Penekanannya adalah kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kata kebinasaan inilah yang ditafsirkan oleh kaum penganut konsep pembinasaan sebagai hukuman akhir yang diterima orang-orang yang tidak percaya. Mereka sekadar tidak eksis lagi. Eksistensi mereka berhenti. Dibandingkan dengan orang-orang yang percaya Yesus, terima hidup kekal dalam kebahagiaan kekal, orang-orang tidak percaya stop keberadaan mereka. Itulah bagi mereka kekontrasan orang-orang percaya Yesus dan tidak percaya Yesus. Percaya Yesus, hidup kekal, terima kebahagiaan kekal. Orang-orang tidak percaya Yesus, stop keberadaan mereka. Lenyap. Jadi gambarannya seperti kita sebelum lahir kan nggak ada kan? Entah kapan kita ini ada. Menurut pandangan ini, demikianlah saat kita nggak ada atau meninggal. Stop keberadaan kita. Sedangkan orang-orang yang percaya pada Yesus memang mulanya ada. Kita kan bukan makhluk kekal, kan kita bukan Allah. Jadi kita pasti punya permulaan. Entah permulaan itu kapan, apa sejak kita ada di rahim ibu? Kita nggak tahu itu. Atau ada yang menafsirkan pada saat kita brojol baru diberi nafas. Entah kapan, yang jelas kita punya permulaan. Tetapi orang percaya nggak punya akhir kan? Kita hidup kekal. Kita nggak punya akhir. Kita berarti punya omega. Kita memang nggak punya alfa. Kita punya omega. Kok Allah kan alfa omega. Kita punya sisi omeganya. Kita memang nggak alfa kita. Kita nggak kekal. Ada permulaannya kita. Nah, menurut konsep pembinasaan, pemusnahan, seperti itu. Orang-orang percaya punya omega, sedangkan orang-orang tidak percaya mereka tidak punya omega. Benar-benar habis. Tanggapan, istilah penghancuran, pembinasaan, pemusnahan tidak harus berimplikasi pada berhentinya eksistensi seseorang. Bisa saja menunjuk pada efek yang sangat merusak dan mengerikan dari hukuman di penghakiman terakhir. Ini alasan pertama atau argumen pertama dari konsep pemusnahan. Kedua, mereka berargumen bahwa terdapat inkonsistensi antara hukuman penyiksaan tak berujung dengan kelimpahan kasih Allah. Atau dengan kata lain, nggak mungkinlah Allah yang berlimpah dengan kasih anugerah menghukum manusia berdosa sedemikian kejam untuk selama-lamanya. Ya nggak mungkin lah, masa iya Allah Maha Kasih menghukum manusia berdosa dengan aniaya yang demikian parah untuk selama-lamanya. Tanggapan, Alkitab mencatat banyak hukuman Allah atas orang-orang fasik. Jadi justru nggak konsisten dong.
Jika Alkitab catat nih, Allah Maha Kasih, tetapi tetap ada penghukuman air bah di mana isi dunia itu dihilangkan. Ada penghukuman Sodom dan Gomora di mana seisi kota dibakar. Padahal Allah Maha Kasih nih. Tapi kok bisa ada penghukuman Sodom dan Gomora? Kalau benar Allah Maha Kasih berarti nggak menghukum, itu kan Alkitab sudah jelaskan dong sejak awal. Tetapi kita lihat di sepanjang sejarah kemanusiaan, Alkitab catat ada hukuman-hukuman yang bahkan sangat berat dijatuhkan atas orang-orang berdosa. Bahkan saya mau tambahkan, di sisi lain dapat juga kita katakan bahwa dalam hal ini keadilan Allah dipertaruhkan. Jika setelah kematian udah habis manusia berdosa itu. Kita bisa bandingkan contohnya ya. Ada sebagian orang berdosa yang karena kejahatannya terus dihukum oleh Allah. Misalnya dengan mengalami sakit kanker yang begitu membuatnya menderita. Sehingga kita bisa katakan dalam hati, oh keadilan Allah sudah ditegakkan. Orang ini begitu jahat dan sudah dibalaskan dengan sakit yang begitu mengerikan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang jahatnya luar biasa, yang jahatnya sampai ke puncak, tetapi mereka selama hidup di bumi ini bahagia, sehat, walafiat, mati dengan tenang, tanda kutip. Tenangnya ya. Kita bisa beri contoh. Seorang Hitler, seorang pemimpin Jerman yang begitu jahat ini. Kita tahu sejarahnya. Saat ia sadar nih, segera akan menerima konsekuensi dari segala kejahatannya. Ia bunuh diri. Nah, kalau si Hitler ini alami seperti yang diajarkan oleh konsep pemusnahan, maka si Hitler bunuh diri, udah bebas dia sama sekali. Karena udah langsung berhenti eksistensinya. Justru keadilan Allah malah dipertanyakan dalam konsep setelah meninggal langsung nggak ada lagi penghukuman. Malah di sisi ekstrim, konsep yang semacam ini mendorong orang untuk bunuh diri dong. Kalau saya bunuh diri mati, udah habis urusan. Saya selesai eksistensi saya. Nggak perlu saya diperhadapkan dengan pengadilan, nggak perlu saya diperhadapkan dengan penderitaan kekal. Habis kok eksistensi saya. Ya itu tanggapan. Ketiga, argumen mereka, tampak jelas ketidakadilan saat membandingkan antara dosa-dosa yang manusia lakukan, terlebih mereka yang berhati mulia saat ditimbang-timbang dengan penghukuman yang penuh aniaya di dalam kekekalan. Kita belajar minggu lalu bahwa tingkat hukuman di neraka itu disesuaikan dengan kejahatan seseorang selama ia hidup. Tetapi tetap itu bersifat kekal. Penghukuman tersebut seringan apapun, seberat apapun itu sifatnya kekal. Nah, menurut konsep pemusnahan, nggak adil dong.
Orang-orang yang sangat baik, meski mereka tidak percaya Yesus, tapi mereka sangat amat baik. Bahkan bagi orang-orang Kristen sangat amat baik orang ini. Meski orang ini nggak percaya Yesus. Ya masa iya orang-orang seperti ini harus menderita dalam kekekalan? Ya sementara aja dong. Itu argumen mereka. Tanggapan, argumen ini hasil asumsi salah terhadap tingkat dampak kejahatan yang diakibatkan oleh pemberontakan manusia terhadap Allah. Asumsi salah ini hasil dari memaksakan pikiran kita yang terbatas ini untuk memahami dampak kejahatan, dampak pemberontakan tersebut. Kita harus berpuas dengan kenyataan bahwa dampak tersebut dalam tahap tertentu bersifat misteri. Yang jelas, dampak cakupan, jangkauan dari pemberontakan tersebut itu pantas dijatuhi hukuman kekal. Itu yang Alkitab secara jelas ungkapkan. Saat kita coba menafsirkan sendiri berdasarkan logika kita dengan berkata, ya nggak adil dong. Manusia yang baik banget di bumi ini, yang bahkan nyamuk aja nggak dibunuh, masa iya harus menderita kekal di neraka? Nggak adil dong Allah itu. Nah itu kan logis menurut kita dalam pemikiran terbatas kita. Tapi yang Alkitab singkapkan, pemberontakan manusia terhadap Allah itu pantas dijatuhi hukuman neraka kekal. Hanya percaya kepada Yesus yang meluputkan seseorang dari hukuman pemberontakan tersebut. Itu yang Alkitab nyatakan secara jelas. Jangan kita coba bantah dengan logika kita. Keempat, atau terakhir, argumen mereka, argumen konsep pemusnahan, fakta bahwa orang-orang fasik tetap eksis, keberadaannya meski di neraka dalam semesta, di mana Allah bertahta di surga, itu akan mengotori untuk selamanya kesempurnaan, kekudusan semesta ciptaan Allah ini. Jadi menurut mereka kan udah kudus nih, serba kudus nih. Sorga serba kudus sorga. Tetapi dalam lingkup semesta itu masih ada neraka. Berarti surga masih dilengkapi dengan tanda kutip neraka dong. Sedangkan kalau benar-benar musnah, benar-benar maka yang ada hanya surga. Itu yang menjadi argumen mereka. Tanggapan, kemuliaan dan keadilan Allah itu tampak ketika ia menghukum dosa dan kejahatan. Jadi nggak harus keadilan Allah, kekudusan Allah menjadi sempurna hanya ketika yang jahat itu benar-benar musnah, benar-benar jadi nol. Itu kan sekali lagi pemikiran kita yang terbatas. Yang Alkitab jelaskan berbeda dengan logika kita tersebut. Keadilan Allah itu menjadi megah, menjadi mulia ketika hukuman dijatuhkan atas segala bentuk kejahatan, atas segala bentuk pemberontakan.
segala bentuk ketidakpercayaan kepada Allah di dalam Kristus. Itu udah memegahkan kekudusan, keadilan, kebenaran Allah. Nggak perlu konsep versi pemusnahan ini. Kemuliaan anugerahnya di sisi lain tampak ketika orang-orang tebusan melihat neraka yang seharusnya menjadi tempat mereka. Kita yang di surga, kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa neraka itu menjadi siksaan kekal. Kita seharusnya di situ. Sekarang kita di surga. Itu memberi bukti bahwa anugerah Allah di dalam Kristus itu luar biasa. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah lihat tadi tentang dua definisi atau dua hal yang mendefinisikan neraka. Pertama, penyiksaan kekal. Dua, keterpisahan kekal. Mereka ini menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Inilah hukuman keterpisahan kekal. Kedua, keterpisahan kekal dari Allah, di mana eksistensi seseorang dipotong dari sumber semua kebaikan dan semua kekudusan. Terputus dari sumber sukacita dan kenikmatan dan ketenangan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Orang-orang yang masuk neraka, yang divonis hukuman kekal, terputus dari sumber sukacita, sumber kenikmatan. Mereka pun terputus dari sumber ketenangan. Jadi kita tahu neraka selamanya galau, nggak tenang, selamanya nggak puas, karena nggak ada kenikmatan, selamanya menderita dalam kesedihan, dalam air mata, dalam ratap dan kertak gigi. Kekal. Sehingga dalam keterpisahan ini tak ada lagi kemungkinan untuk mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Dalam neraka tidak ada lagi kehadiran Allah di dalam kasih-Nya, di dalam kesabarannya, di dalam peringatannya untuk seseorang bertobat. Udah nggak ada lagi. Kehadiran Allah di neraka hanya sekadar memastikan neraka itu kekal, neraka itu jadi tempat hukuman. Selama di bumi ini, selama seseorang masih bernafas, masih ada kehadiran Allah dengan kasih, dengan kesabaran, dan dengan peringatan untuk kita bertobat. Setelah kita mengakhiri hidup nafas ini, udah gak ada lagi. Di dalam neraka udah gak ada lagi dorongan untuk bertobat, kesabaran menanti kita untuk bertobat. Kiranya pembelajaran kita memberkati kita minggu depan melihat langit dan bumi yang baru. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Karena kami hanya berdua, kita langsung tutup pembelajaran kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu yang selalu pagi hari ini Tuhan
Allah Roh Kasih Kudus Tuhan. saja memberikan kami hikmat pengertian untuk Benar. kami lebih hari lebih takut akan Engkau Tuhan. Amin. Lebih hari untuk kami terus mengandalkan Engkau Tuhan. Amin. Biar kami tidak, oh Tuhan Yesus, merasakan penderitaan kita. Biar kami tidak Dalam nama terpisahkan oleh, Yesus. oh Tuhan Yesus, kasih kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Biar kami boleh terus tetap dalam genggaman. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Amin. berkati hamba-Mu, pakai lebih heran lagi dalam Dalam melayani nama Engkau. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup pembelajaran kami pagi ini, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.